Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Ulandari, Prodi Agroteknologi, semester 2, Fakultas Pertanian Universitas Andi Jima Palopo. Baiklah, untuk mempersingkat video saya akan memaparkan materi saya, yaitu pengorganisasian data. Pengorganisasian data atau pengertian pengorganisasian data adalah pengelompokan suatu data untuk mencapai tujuan tertentu. Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam manajemen dan pengorganisasian. Pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusun struktur organisasi dengan tujuan sumber-sumber dan lingkungannya. Bagian A, pengorganisasian data. Tahap persiapan analisis adalah editing, kemudian pengkodian coding, dan langkah selanjutnya pengorganisasian, pengelompokan data secara terperinci. Setelah pengkodean, langkah selanjutnya adalah pengorganisasian data yang telah diberi kode kemudian dimasukkan dalam tabel pengolahan, baik berupa tabel frekuensi maupun tabel silang. Dengan demikian, data dari lapangan akan tampak lebih sederhana, ringkas, dan mudah dipahami. Bagian B, adapun keuntungan pengorganisasian data yaitu: 1. Menghemat ruang, mengurangi penjelasan dan pernyataan deskriptif menjadi seminimal mungkin. 2. Bisa lebih menampilkan relasi dari proses penelitian. 3. Data yang ditabulasikan itu lebih mudah diingat daripada data yang tidak ditabulasikan. 4. Pengaturan secara tabuler ini mempermudah dan memperjumlahkan dari item-itemnya. 5. Tabel akan memberikan basis yang mudah untuk mengadakan perhitungan. Bagian C, adapun aturan-aturan untuk bisa dipakai dalam prosedur pembuatan pengorganisasian data yaitu: 1. Setiap tabel bagian atas diberi titel atau nama. 2. Setiap tabel diberi nomor untuk mempermudah keterangan atau frekuensi. 3. Diberi keterangan di bagian bawah atau sering disebut undersheet. 4. Note atau sering disebut catatan kaki. Penjelasan mengenai tabel. 5. Kolom yang satu dengan lainnya biasanya disebut atau dibatasi dengan garis untuk lebih menjelaskan relasi dari datanya. 6. Gejala atau item, campuran dan item penyimpanan pada umumnya dikatakan pada garis terakhir dari tabel. 7. Hendaknya disingkirkan kata atau istilah, kependekan atau singkatan. 8. Penjumlahan secara tabel bisa dicantumkan di bagian samping atau sebelah bawah. 9. Pengaturan kategori bisa secara kronologis, alfabet, atau menurut besaran tertentu. Bagian D, ada dua jenis tabel pengorganisasian yaitu tabel frekuensi dan tabel silang. Tabel frekuensi yaitu untuk mengetahui besarnya frekuensi data pada masing-masing kategori perlu dilakukan perhitungan
dengan mempermudah kode jawaban yang sama dengan kategori tabel yang sesuai. Tabel silang atau tabulasi silang dibuat dengan cara memecahkan setiap satuan data dari setiap kategori menjadi 2 atau lebih subsatuan. Variabel dan data ada 2, yaitu variabel karakteristik yang akan diobservasi dari satuan. Pengamatan contohnya berat badan ada yang 40 kg dan ada yang 50 kg. Variabel adalah karakteristik yang dapat diklasifikasikan sekurang-kurangnya menjadi 2 kategori yang berbeda atau sering disebut penafsiran. 2 variabel yaitu variabel kuantitatif merupakan variabel kategori. Contohnya jenis perempuan, disiplin, pegawai, jabatan akademik. Variabel kuantitatif diklasifikasikan menjadi 2, yaitu deskriptif dan kontinu. Data dibagi menjadi 3, yaitu 1. Data adalah segala fakta dan angka yang dapat digunakan sebagai bahan penyusun informasi. 2. Informasi merupakan hasil pengolahan data yang dipakai untuk keperluan. 3. Sesuai jenis variabel, data deskriptif diperoleh dari variabel kontinu berupa tingkatan angka dan pergerakan atau ukuran. Ada 3 prinsip pengumpulan data, yaitu 1. Lengkapnya data. 2. Tepatnya data atau macam jenis data. Waktu pengumpulan relevasi dengan tujuan penginstrumen. 3. Kebenaran data yang diperoleh dari pihak dan komponen. Dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.